Oke bro-bro semua, jadi di video ini gue mau kasih unjuk ke kalian gimana thought proses gue, cara pikir gue ketika mau cut loss sebuah saham di aplikasi guys ya. Contohnya ini di Stockbit kalian bisa lihat. Ini gue bukan hanya untung yang mau gue share, gue mau share yang floating loss juga dan kapan itu gua cut loss ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, sekedar gua mau sharing gimana gua sendiri mau ingin menjual sebuah saham lotnya, dan tentu saja kita nggak balik modal ya. Sisa market value-nya ini, kalian bisa lihat di komputer gue ini, sisa market value-nya inilah yang akan menjadi modal kita. Mungkin kita akan taruh sisa uang ini, sisa uang yang sudah minus, kita taruh di tempat yang lebih bagus, oke, yang lebih berpotensial untuk cuan. Semoga saja kita bisa dapat cuannya lebih gede dari kerugian kita, oke. Ini gue mau sharing, itu gue dulu di tahun 2022 itu gue sering melakukan namanya scalping guys ya. Dan gue juga udah nge-trade Bitcoin, cryptocurrency. Lu bisa lihat video gue yang lama itu, gue bahkan ada bahas bot, dan gue bahkan pernah liquid, oke, liquid di Binance Future itu 300 juta. Itu betul-betul mimpi terburuk ya. 300 juta itu lenyap begitu saja. Itu terlikuidasi guys ya. Itu bukan cut loss, itu betul-betul liquid karena kita pakai margin yang sangat besar. Nah, dan sedikit sharing ya, perjalanan trading gue itu, jadi menurut gue itu, kita itu, gue pribadi ya, gue itu ngincarnya 1% per hari, 1% per hari cuannya. Jadi per tahun tuh kan bisa 365%. Kebanyakan orang ya, termasuk gue, itu kayak pengen kayanya cepet gitu. Tentu saja kita itu terkecoh gitu oleh influencer di YouTube, konten-konten di YouTube yang mengatakan itu 1% per hari itu sangat gampang, atau mungkin kita lihat orang ada yang cuannya sampai jutaan, dan kita tuh tertipu gitu ya. Gue mungkin salah satu korbannya yang tertipu gitu, dan gue nyoba-nyoba tes sekedar sharing, dan gue pribadi akhirnya sadar, oh ternyata 1% per hari itu betul-betul mustahil gitu. Bukan hampir mustahil kan, betul-betul mustahil. Tidak ada gitu orang yang bisa profit 1% per hari setiap harinya ya. Kenapa? Kalau kalian Google compound interest calculator, oke, ini ada kalkulator yang menghitung bunga berbunga guys ya, kalkulator untuk bunga berbunga. Jadi contohnya kita punya modal 1 juta, taruhlah $100, dan persentasenya itu cuannya 1% per hari. Kita ubah ke daily ya. Ini let's say kita trading selama 20 tahun ya. Kalau ada orang yang trading, let's say monthly ini kita deposit $100 per bulan. Nah, kita hitung di sini. Kalian bisa lihat kenapa 1% cuan per hari profit itu mustahil. Itu tidak ada sama sekali gitu. Sama sekali tidak ada. Kalau ada, kalian bisa lihat kekayaan orang tersebut. Itu betul-betul orang terkaya di dunia. Semua orang terkaya di dunia digabung pun gak akan sekaya ini orang, si trader ini yang katanya bisa profit 1% per hari. Nah, oleh karena itu, dengan matematika aja udah terbukti. Jadi 1% per hari itu tidak ada gitu. Betul-betul kalau konsisten cuan terus, gak ada namanya. Malahan gue berani taruhan itu kebanyakan trader itu lebih banyak lossnya, dan mereka itu nggak berani kasih tahu ke kalian. Jadi kalau rata-rata profitnya 1% per hari, kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ini hitungannya segini guys. Ya, kalian bisa breakdown monthly-nya, kalian bisa hitung. Ini betul-betul 1% per hari atau 30% per bulan. Ya, 30% per bulan. Kalian bisa hitung semua ini selama 20 tahun ya. Dan itu tidak ada. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang emosional guys. Mungkin ada orang yang sukses trader, full time trader, tapi cuan mereka nggak sampai 30% per bulan. Menurut gue itu jauh lebih kecil dari itu ya. Kalau betul-betul ada, dia udah menjadi orang terkaya di dunia, dan semua duit di dunia ini sudah ada di tangan dia. Ya tentu aja mereka tidak seperti itu. Nah, di sini gue mau sharing ke kalian kenapa gue mau cut loss. Itu karena alasan pertama itu gue nemu
opportunity, peluang yang lebih bagus gitu. Itu alasan pertama kenapa gua mau cut loss. Yang kedua itu gua baca laporan keuangannya. Ini tentu saja gua scalping ya dulu. Jadi gua scalping tuh gua nggak lihat laporan keuangan sama sekali. Jadi sebelum gua cut loss, gua baca dulu laporan keuangannya. Nih company masih ada harapan gak sih? Masih bisa diselamatkan gak sih? Kalau bisa diselamatkan, ya gua nggak cut loss, gua averaging gitu. Jadi kalau contohnya ya, ini ada juga beberapa yang udah gocap guys, udah gocap, udah no hope. Kalian bisa lihat itu, gua scalping, bisa lihat ya bukti-buktinya ini di HP gua ntar screen record dulu. Ini kalian bisa lihat di HP gua ini. Tentu saja 6 juta ini kebanyakan dapat dari dividen dan yang lain guys. Itu kan bisa lihat dividen dari Mark. Sisanya yang di bawah 100.000 itu scalping guys. Ya ini ada LP dapat 90.000. Itu yang 1%, 1%, 1% itu scalping semuanya. Scalping guys. Ada yang 14%. Kalian bisa lihat itu di tahun 2022. Gua udah gimana ya? Gua udah realize, gua udah tersadarkan, oh ternyata scalping ini capek gitu, capek banget gitu, bangunnya pagi-pagi, tunggu market buka. Dan setelah gua hitung-hitung ya, total yang gua dapatkan dari scalping ini hanya 4 jutaan. Oke. Gak sampai 4 juta sebenarnya sih, sekitar 2 juta 3 juta guys. Itu profitnya. Nah yang floating gua kasih lihat ini yang floating, kalian bisa lihat sini, gue udah taruh list-listnya ini, gue kasih juga di komputer ini. Ini yang floating guys. Oke, udah gue hitung amountnya. Jadi total modal gue itu 15.900.000 dan market value-nya sekarang itu sekitar semuanya ya ditotalin itu 11 juta. Dan setelah gue hitung ruginya itu 4.600.000. Masih oke lah ya. 4.600.000. Dan kalian bisa lihat ini minus-minusnya. Ada yang beberapa gua averaging tetap gak terselamatkan. Ini juga gua averaging. Ini dulu saking gilanya 2 perak turun 2 perak doang gua averaging. Terus ini metodenya si Fear guys. Kalau kalian tahu Bapak Fear, itu gue nonton juga videonya. Gue di YouTube tuh udah nonton bisa dibilang ribuan video lah tentang trading sama scalping. Udah ribuan video, nggak ada yang bener, nggak ada yang betul-betul pasti gitu ya. Ya namanya trading nggak ada yang pasti guys. Banyak kan loss sih sebenarnya. Jadi gue mau fokus investasi aja, cari company yang betul-betul bagus gitu. Ini luck kayaknya udah di listing ini. Kita lihat ya di sini luck. Oh belum di listing. Ada yang di listing kemarin guys, gue lupa apa ya. Oh ya si Zing guys ya udah di suspend ini. Kalian bisa lihat itu flat doang ini. Kayaknya masih ada guys yang udah di listing atau di suspend, itu gue lupa apa. Ya kalian bisa lihat itu SMBR. Ya itu harga rata-ratanya itu semua udah gue catet SMBR. Jadi menurut gue oke. Jadi gue cut loss sekarang. Cut loss. Nah 11 juta ini gue putar guys. Gue mungkin taruh di saham yang bisa kasih gue cuan setidaknya ya 40-50%. Jadi 11 juta 228 ini, kalau kita udah cari saham yang bener gitu, yang mungkin yang wonderful company ya katanya si LKH ya, Lokeng Hong. Terus let's say 1 tahun ke depan kita dapat 40% lah ya. Jadi setidaknya hampir balik modal gitu. Daripada yang perusahaan-perusahaan ini, kalau udah kalian baca laporan keuangannya dan betul-betul yakin, oh gak ada harapan nih untuk mereka, ya udah cut loss aja gitu. Mending duitnya kalian taruh di company yang punya harapan gitu, yang masih cash flow-nya positif. Seperti ini ya yang SMBR ini. Kita lihat key stat-nya. Ini ada penurunan dari net income-nya. Dan gue sekarang tuh lihat utangnya juga guys. Gue lihat utangnya, cash flow-nya. Nah seperti ini ya, kalian lihat balance sheet-nya ya. Cash-nya itu 143.
143 miliar itu ya, 143 miliar. Dan kalau kalian lihat itu short term debt-nya itu 65 miliar. Tapi long term debt-nya itu betul-betul tinggi guys, itu sampai hampir 900 miliar. Nah, kenapa banyak dari perusahaan-perusahaan ini tuh minus atau anjlok, itu karena suku bunga naik dan hutang-hutang mereka itu makin bengkak gitu, hutang-hutang berbunganya makin bengkak. Jadi begitulah kenapa banyak saham-saham ini yang performanya kurang bagus, yang profitnya atau labanya kecil, itu nggak survive gitu, nggak punya cukup cash flow untuk bayar hutangnya guys. Mau nggak mau minus semua itu. Di sini cash flow-nya kita bisa lihat ada turun naik guys ya. Terus gua cek finansialnya apakah masih profit gitu. Ini kalian bisa lihat ya laba bersihnya. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu dari 300 miliar itu menurun jadi 30 miliar, 11 miliar. Jadi banyak penurunan. Jadi menurut gua ya company-company yang kayak gini gua mau cut loss aja. Nah, daripada uangnya nganggur floating loss lama baliknya, mending buat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang punya peluang yang jauh lebih besar guys ya, lebih tinggi. Jadi chance-nya itu lebih besar ya. Jadi begitulah cara pikir gua dan begitulah cara gua nge-cut loss saham-saham yang udah nggak bagus, udah nggak ada harapan. Dan ada trap-trap yang mau gua sharing, gua hampir lupa ada trap. Contohnya ya, nah ini guys, ada namanya Amark. Ini gua ada investasi juga di sini. Di sini lumayan tinggi, ini ada 10 juta. Belum gua catat di sini. Nah, ini kemarin gua terpacunya dengan PE band. Asal kalian tahu ya, PE band ini hanya berfungsi untuk company yang labanya terus meningkat, yang stabil atau meningkat. Nah, di PE band ini lucunya ya, 5 tahun terakhir kalian bisa lihat di sini. Di sekitar Oktober 2022 itu PE-nya rendah guys. Jadi ini kenapa kalian nggak boleh hanya lihat dari PE-nya guys. Oktober 2022 PE-nya rendah, otomatis oke di min 2, PE min 2, otomatis itu kan naik lagi kan. Kalian bisa lihat itu dia naik lagi. Tapi harganya nggak naik guys, harganya malah turun. Ini kalau kalian lihat di sini. Ini Agustus ya. Agustus 2022 itu harganya di hampir 1000 guys. Agustus 2022. Tapi kalau kalian lihat PE-nya, ya ini Agustus 2022. Kalian bisa PE-nya itu di minus 1. Oke. Minus 1 standard deviation band. Nah, terus PE-nya kan naik. Tapi lihat harganya guys. Harganya bukan naik, tapi turun. Nah, karena itu PE saja itu nggak penting guys, nggak berguna guys. Meskipun itu gue udah lihat, oke, gue udah baca laporan keuangannya. Itu kalian lihat profitnya sebelumnya itu bagus. Ya, kalau kalian lihat profitnya itu sebelumnya itu bagus. Tapi kok turun, kok bisa? Katanya kan PE-nya hanya untuk laba atau pendapatan yang konsisten atau yang meningkat. Kalau kalian bisa lihat ini, labanya itu konsisten meningkat guys. Kalian bisa lihat di sini revenue-nya itu meningkat terus. Oleh karena itu PE-nya itu valid. Akan tetapi ketika penjualannya turun, PE-nya udah nggak valid gitu, udah nggak bisa dipakai. Jadi begitulah salah satu trap yang baru gua sadar. Oh, ternyata orang ngajarin pakai PE itu belum tentu benar. Kenapa? Karena ini salah satu emiten yang berhubungan dengan peralatan medis. Nah, peralatan medis itu boomingnya ketika COVID. Dikarenakan COVID udah hampir tidak ada, begitu juga dengan penjualannya. Orang udah jarang pakai peralatan medisnya. Jadi udah yang order itu udah nggak sebanyak dulu tahun 2020, 2021 udah menurun penjualannya. Nah, kalau penjualannya udah menurun, otomatis ya kalau kalian bisa lihat di sini, kalau revenue-nya menurun dari Maret 2022, revenue-nya menurun drastis banget. Ya dari Maret 2022 kalian bisa lihat chartnya. Begitu juga dengan sahamnya guys. Setelah penjualannya menurun, sahamnya anjlok.
Ya, meskipun PI-nya masih di bawah loh. PI-nya masih di bawah itu. Kalian bisa lihat di sini PI-nya itu masih di bawah, guys. Masih di bawah. Masih di bawah, masih dibilang kalau kalian tanya value investor, oke, PI-nya masih di bawah gitu. Kemungkinan naik masih ada kan, tapi enggak. Meskipun PI-nya naik, harganya tetap turun. Dikarenakan kita kurang menganalisa kualitatif investingnya, guys ya. Kualitatifnya itu apa? Yaitu melihat makronya, guys. Ya, makronya apa yang dijual. Nah, itu yang kita mungkin kurang teliti. Nah, disitulah kesalahan gua pribadi, dan mungkin kedepannya gue itu juga berpikir secara panjang, ini perusahaan ini 2, 3, 5 tahun ke depan prospeknya gimana, apakah masih banyak yang membeli. Itu paling penting sih, guys. Itu yang paling penting, baru kita lihat angka-angkanya gitu. Kalau masih oke, penjualannya mungkin masih banyak peminatnya, itu yang paling penting, baru angkanya, baru baca laporan keuangannya. Oke, yang pertama itu sebenarnya kita lihat dari direksinya. Gue ada catat di sini, kita bisa baca annual report. Ya, annual report tuh kita baca direksinya siapa, komisarisnya siapa, terus apakah mereka ada kasus-kasus atau jejak korupsinya ada nggak, kita bisa google aja. Nah, terus kita di annual report ini kita lihat bisnisnya itu di bidang apa, dan 3-5 tahun ke depan apakah masih banyak peminatnya. Itu ya paling penting, guys ya, ingat dicatat, itu paling penting. Baru kita lihat saham mayoritasnya siapa. Sekali lagi, ini bidang usahanya apa, apakah terus bagus ke depannya, ya yang tadi gue bilang itu produknya apa, apakah peminatnya masih banyak. Terus baru ke angka, guys, baru ke laporan keuangan. Annual report sama laporan keuangan beda ya. Ini kayak prospektus lah, ini sebenarnya nomor satu nih prospektusnya gimana. Dan nomor 5 baru kita lihat rasio-rasionya, apakah masih layak dibeli, apakah seperti kata Lo Keng Hong, mercy harga bajai, guys. Oke, mercy harga bajai, apakah itu? Kalau iya semuanya, ya menurut gue itu saham yang cukup bagus dimiliki gitu, jadi nggak perlu khawatir, nggak usah cut loss, aman gitu. Mungkin ceknya setiap 3 bulan 6 bulan, baca lagi laporan kuartalnya, apakah terjadi penurunan, apakah terjadi ini. Yang dikatakan paling bahaya itu adalah transaksi afiliasi ya. Ini gue masih kurang paham sih ini, soalnya rata-rata semua itu banyak ada transaksi afiliasinya. Nah, gimana kita tahu apakah ini baik atau buruk? Nah, itu yang kita nggak tahu, guys. Ya, ini yang kalian perlu pelajari lebih dalam untuk terhindar dari direksi atau komisaris yang korup gitu. Kalian harus hati-hati. Jadi gitu aja thought proses gue, dan semoga ini berguna untuk kalian. Sekali lagi, gue pikir kalian tuh setidaknya harus melakukan kesalahan kalian sendiri, dan kalian harus menganalisa kesalahan kalian, karena manusia itu hanya akan menjadi lebih pintar kalau mereka mau berbuat kesalahan, guys ya, dan meninjau kesalahan mereka sendiri gitu. Dan gak boleh ego, oh ini salah ini. Kita harus melihat ke diri kita sendiri, apa yang salah dan apa yang patut diperbaiki gitu. Jadi sebenarnya bagus sih kalau kalian mendokumentasi perjalanan kalian, patut didokumentasi. Itu sih saran gua. Dan bagi kalian yang income-nya masih pas-pasan, gua saranin fokus cari income dulu minimal 10 juta per bulan atau 50 juta per bulan. Gua ada trainingnya di YouTube gua, kalian bisa nonton cara bikin channel, dapatin income, bikin konten, dan bisa nonton di sini, guys.